Assalamualaikum, saya Nora Ramayani dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, jurusan Ekonomi Syariah. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan data ekonometrika dan analisis lanjutan dalam regresi linier. Yang pertama ada transformasi data. Transformasi data adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari analisis ragam. Kita lihat jenis transformasi data. Di sini ada 9 jenis transformasi data. Yang pertama, data transformasi square root atau transformasi akar. Yang kedua, ada transformasi logaritma. Yang ketiga, ada transformasi squared atau transformasi kuadrat. Yang keempat, ada transformasi kubik atau transformasi pangkat 3. Yang kelima, ada transformasi inverse atau transformasi kebalikan. Yang keenam, ada transformasi inverse square root atau transformasi kebalikan akar. Yang ketujuh, ada transformasi inverse squared atau transformasi kebalikan kuadrat. Yang kedelapan, ada transformasi inverse kubik atau transformasi kebalikan pangkat 3. Dan yang terakhir ada transformasi reverse score atau transformasi balik skor. Oke, ini adalah jenis transformasi data. Kita lanjutkan dengan pembedaan data. Jadi ada beberapa pembedaan data. Yang pertama itu ada data runtun waktu atau time series. Apa sih yang dimaksud dengan data runtun waktu atau time series itu? Time series merupakan data yang terdiri atas satu objek tetapi meliputi beberapa periode waktu, misalnya harian, bulanan, tahunan, mingguan, dan lain-lain. Dan yang kedua, apa sih pembedaan data? Yang kedua ada data silang. Data silang terdiri dari beberapa objek data pada suatu waktu. Misalnya, suatu restoran terdiri dari data penjualan, data pembelian bahan baku, data jumlah karyawan, dan data-data relevan lainnya. Yang ketiga, ada data panel. Apa sih yang dimaksud dengan data panel itu? Data panel adalah data yang menggabungkan antara runtun waktu atau data time series dan data silang. Karena itu, data panel ini memiliki beberapa objek dan beberapa periode waktu. Oke, ini adalah pembedaan dari data. Ada 3 ya. Oke, kita lanjutkan dengan metode laju pertumbuhan. Yang mana data pengeluaran per kapita setiap kuartal dari tahun 1993 kuartal 1 sampai dengan 1998 kuartal 3. Yang kedua, variabel yang telah diamati adalah VCEXP atau total pengeluaran pribadi per kapita atau jutaan dolar pada tahun 1992. Dan jika ingin diukur laju pertumbuhan dari total pengeluaran pribadi per kapita dari waktu T ke waktu T tambah 1 digunakan variabel indeks waktu. Seperti pada tahun 1993 indeks waktunya 1 dan 1993 indeksnya 2 dan 1993 indeksnya 3 dan seterusnya seperti itu. Oke, kita lanjut dengan pemilihan bentuk
fungsional. Yang pertama ada model log. Log merupakan salah satu hasil transformasi data suatu model tidak linear menjadi linear dengan cara membuat model dalam bentuk logaritma. Itu adalah model log. Dan yang kedua ada model semi-log. Prinsip model ini sama dengan log, yaitu merupakan hasil transformasi dari model yang tidak linear. Bedanya kalau pada model log transformasi dilakukan terhadap semua data variabel, baik variabel terikat maupun variabel bebas. Sedangkan pada model semi-log, data yang ditransformasi hanya salah satu dari variabel terikat X atau variabel bebas. Dan ini adalah bentuk fungsional. Ada dua ya, model log dan model semi-log. Oke, kita lanjut. Di sini ada model pertumbuhan, yang mana YT itu adalah nilai pada waktu T dan Y0 itu adalah nilai pada waktu awal, dan 1 tambah R, R-nya itu adalah persentase pertumbuhan relatif terhadap awal. Dan ini juga bentuk laju pertumbuhan ya. Oke, kita lanjut. Pemilihan bentuk fungsional berdasarkan perbandingan R kuadrat, yang mana perbandingan dua nilai R kuadrat boleh dilakukan pada dua atau beberapa model dengan variabel dependen Y dengan bentuk fungsional yang sama, ukuran sampel yang sama. Bentuk fungsional variabel independen juga boleh berbeda, tetapi semakin tinggi R kuadrat tidak berarti semakin baiknya model tersebut. Yang utama dalam pemilihan model itu ada kesesuaian tanda dari estimator parameter dengan teori ekonomi yang mendasari signifikansi parameter secara statistik. Dan penelitian harus lebih memperhatikan hubungan logis atau teoritis dari variabel independen terhadap variabel dependen. Jika estimator parameter signifikan dengan tanda sesuai dengan teori, model tetap dianggap baik walaupun R kuadrat kecil. Oke, ini adalah pemilihan bentuk fungsional berdasarkan perbandingan nilai R kuadrat. Oke, kita lanjut ya. Skala dan unit pengukuran. Contoh kasus, misalkan hubungan antara jumlah investasi swasta pada suatu daerah dengan pendapatan daerah tersebut. Atau jumlah investasi. Apa sih jumlah investasi? Jumlah investasi itu misalnya adalah fungsi dari pendapatan daerah. Jumlah investasi swasta misalnya GPDI dan pendapatan daerah GDV. Keduanya ini diukur di dalam dua satuan. Yang pertama ada jutaan dolar atau millions of dollar, GVDI mil dan GDV mil. Dan yang kedua ada miliar dolar atau billion of dollar, yang mana GVDI bill dan GDV bill. GVDI mil sama dengan GVDI bill dikali 1000, dan GDV mil sama dengan GDV bill dikali 1000. Ini adalah skala dan unit pengukuran. Jika perubahan skala dilakukan pada kedua variabel, independen maupun dependen, efek dari perubahan skala pada intersip tergantung pada skala variabel dengan Y. Gradient tidak mengalami perubahan, tetapi efek dari perubahan per kapita per unit variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Rasio kedua perubahan tersebut adalah XY bagi sigma Y dibagi sigma X.
Jadi pemilihan skala harus masuk akal dan paling sederhana. Miliar miliar PS juta. Miliar memuat lebih sedikit nol atau lebih sederhana. Ini adalah persamaan atau rumus dari skala bagi W sama dengan 1000 mendapatkan beta 2 sama dengan sigma Y dibagi sigma X, yang mana Y adalah mil sama dengan W kali Y atau bil, dan X adalah mil yang mana W kali X bil. Dan yang kedua mendapatkan persamaan B2 sama dengan sigma Y dibagi sigma X sama dengan sigma W kali Y, sigma W kali X sama dengan sigma Y sigma X. Itu adalah bentuk dari skala dan pengukuran. Baiklah, terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan dan saya jelaskan ini bermanfaat, tetapi jika ada kesalahan dalam menjelaskan atau kesalahan dalam memaparkan materi ini, mohon dimaafkan ya teman-teman. Baiklah, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.